Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami hati yang mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian 40 pasal 20-23. Tertulis demikian. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kebiasaan dan sifat jelek dari manusia adalah suka melupakan kebaikan orang lain, dan itu banyak kali dilakukan dengan pura-pura atau sengaja. Hal ini terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Bukan karena ketidakmampuan untuk mengingat, tapi karena di dalam hati memang tidak mau mengingat kebaikan orang lain, dan ada sifat kesombongan dalam diri. Ada istilah yang mengatakan, lupakanlah kebaikan diri kita kepada orang lain, tapi jangan pernah lupakan kebaikan orang lain pada diri kita. Yusuf saat di dalam penjara, dengan pertolongan Tuhan, dapat memberitahukan arti dari mimpi juru minuman dan juru roti istana Raja Firaun. Kepada juru minuman raja, Yusuf mengatakan dalam Kejadian 40 ayat 14-15, "Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Yusuf meminta pertolongan dari juru minuman itu agar memberitahukan tentang kasus yang ia alami kepada Raja Firaun. Tapi juru minuman itu tidak mengingatnya. Di ayat 23 tertulis, "Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya." Ada unsur kesengajaan dalam sikap lupa sang juru minuman itu. Ia tidak mau menolong Yusuf. Buktinya adalah sampai 2 tahun lamanya ia melupakan Yusuf. Yusuf baru diingat olehnya karena ada keperluan untuk mengartikan mimpi Firaun. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa melupakan kita, tapi kita tidak pernah dilupakan Tuhan. Orang-orang bisa saja membiarkan kita, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Manusia tidak dapat kita andalkan, saudara. Hanya Tuhan saja yang dapat kita andalkan, dan hanya kepadanya kita dapat berharap akan pertolongan. Tuhan memang seringkali memakai manusia untuk menolong kita, tapi kita tidak dapat mengandalkan manusia. Doa dan pengharapan kita hanya dapat kita tujukan kepada Tuhan. Jangan kita pakai cara-cara kedagingan untuk menolong diri kita, tapi pakailah caranya Tuhan. Nantikanlah Dia bekerja. Keberadaan Yusuf di dalam penjara liang tutupan itu merupakan masa di mana ia dibentuk lebih kuat dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf,
tapi selalu mengingatnya dan berkarya dalam setiap proses untuk membawa kebaikan bagi Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Dalam Yesaya 49 ayat 15 tertulis, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Inilah saudara janji firman Tuhan. Ia tidak pernah melupakan kita. Tidak menjadi masalah orang-orang melupakanmu. Yang terpenting Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tetaplah semangat dan bersukacita, karena Tuhan tidak pernah lupa, melainkan selalu ingat kepada kita. Dan ini menjadi jaminan serta sukacita bagi kita, bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan membangkitkan iman serta pengharapan kami kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu ingat kepada kami. Dalam keadaan yang sulit, dalam situasi yang sukar, orang-orang bisa melupakan kami. Kami tidak berdaya, kami dibiarkan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami ada dalam hati-Mu, ada dalam pikiran-Mu, ada dalam rencana-Mu. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Setiap proses yang Tuhan izinkan kami alami membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, tekun, sabar, semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk senantiasa kuat di dalam Engkau Tuhan. Kuat dalam setiap proses, dan bersyukur serta bersukacita di dalamnya. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami, dan karya-Mu menolong kami, mengeluarkan kami dari setiap kesulitan dan masalah. Malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berkati kami dalam tidur kami malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, bagi setiap dari kami yang sedang dalam persoalan, sakit penyakit, dan berbagai masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan nyatakanlah ya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia daripada-Mu kami terima dengan berlimpah-limpah. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.